Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, memberi motivasi kepada anak-anak muda untuk bersama-sama sukses. Hal itulah yang coba ditularkan oleh anak-anak muda asal Bandung dan Lampung. Seperti apa kisahnya? Simak perbincangan saya berikut ini. Ya, selamat pagi saudara. Hari ini terima kasih Anda telah bergabung lagi bersama kami dalam perbincangan di Kompas TV. Hari ini saya menghadirkan dua narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Ada Hengky Yuliansyah atau biasa dipanggil Kak Hengky. Selamat pagi Kak Hengky. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Dan juga narasumber saya berikutnya ada Dr. Angga Prasetya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah hadir di sini Kak Hengky dan juga Dr. Angga. Ya, berbicara tentang hari ini, mengenai juga kebetulan Kak Hengky datang ke sini sebagai founder dari Lampung Juara. Sebelumnya, mungkin masyarakat belum banyak yang tahu tentang Lampung Juara. Sebenarnya komunitas yang seperti apa sih Kak Hengky? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dasarnya begini para sahabat Kompas TV sekalian. Lampung ini coba deh kalau Mbak Cindy datang ke Jakarta atau ke kota asalnya Dr. Angga nih ke Bandung. Mbak dari mana? Dari Lampung. Yang pertama kali disebutkan apa? Dekat nggak sama begal? Yang dia teringat begal. Kriminalisasi. Kayaknya Lampung ini penuh dengan kriminalisasi, begal dan seterusnya. Dan itu fase sudah saya lewati dari tahun ke tahun ketika saya jadi aktivis kampus dan seterusnya sampai saya pun di 2010 jadi trainer. Ngisi ke berbagai kota tuh dok, ngisi ke berbagai kota, ditanya dari mana Lampung, oh ada ya Lampung nggak begal gitu, kayak brand begal gitu, itu di nasional itu sangat kuat sekali. Nah berawal dari situ sebenarnya gerakan ini sudah lama, cuman dinamakan Lampung Juara di akhir 2017 kemarin. Kenapa? Karena kami pingin anak-anak muda dan anak-anak senior yang tetap punya semangat muda gitu, ada juga anggotanya umur 50 tahun soalnya, ada banyak, kita anggota sudah 100 orang lebih. Itu pengen membangun masyarakat Lampung itu menjadi juara dalam kehidupannya, kepada dirinya, keluarganya, dan akhirnya dia akan menjadi juara untuk daerahnya. Sehingga moto Lampung Juara itu juara untuk diri sendiri, juara di provinsi, juara di Lampung, berbakti untuk negeri, dan akhirnya menuju pentas dunia internasional nanti gitu. Oke. Artinya juara di sini, terus kemudian apa yang dilakukan begitu di dalam komunitas? Simpelnya gini, negeri ini selama ini tidak berubah berbicara idealisme. Negeri ini tidak berubah kenapa? Karena orang terlalu berpikir big things gitu loh, berpikir sesuatu yang besar. Tapi dia lupa dengan hal yang kecil, apa itu perubahan dirinya. Nah Lampung Juara ini mengajak orang berubah dari hari ke hari, stepnya dari hari semakin baik, semakin cerdas lagi. Dengan cara ada banyak. Kita ada diskusi, ada yang paling sering kita membantu mengorganize pelatihan. Simpelnya gini, kalau kita punya pelatihan wirausaha, para UMKM ya pelaku usaha kecil gitu, di Lampung dia mau ikut pelatihan kudu ke Jakarta, mahal lagi bayarnya. Satu. Yang kedua di Lampung, saya bertemu tokoh-tokoh entrepreneur Lampung dan tokoh-tokoh eksekutif Lampung, profesional Lampung. Mereka tuh pengen berbagi sebenarnya kepada masyarakat yang di Lampung yang mau mulai usaha atau bahkan anak-anak mudanya. Tapi mereka nggak punya panggung, nggak punya akses. Di lain sisi mahasiswa, masyarakat itu nggak punya akses bertemu mereka. Nah kita ini jadi jembatan yang bertemu. Ketika banyak orang yang belajar, ketika banyak orang tercerdaskan, maka mereka akan punya impian, goals menjadi juara dalam kehidupannya, menjadi juara untuk keluarganya, akhirnya berdampak pada lingkungan sosialnya gitu. Makanya kita membantu dengan cara menghadirkan Dr. Angga salah satunya. Jadi training terapi magnet rezeki dengan cara Al-Quran ini sangat tren setahun belakangan ini di Jawa Barat, di Bandung utamanya. Nah sekarang gimana teman-teman mau ke sana? Bandung kosnya berapa? Dan kita datangkan ke sini bahkan gratis loh. Acara itu gratis. Kenapa? Karena bentuk pengabdian kita. Pembiayaan dari mana? Ya kita ajak kerjasama teman-teman. Ayo sponsorship dong. Nanti kita kasih kesempatan buka bazar, promo bisnisnya dan segala macam. Artinya kolaborasi itu bisa membangun negeri. Ini salah satu bentuk kolaborasi kita membangun negeri. Dan ini non political movement ya. Ini tidak ada unsur politis. Ini soalnya agak rentan 2018 ya. Ya kita social movement. Kita membangun gerakan sosial dan akhirnya ada gerakan bisnis, bahkan ada gerakan banyak lagi untuk membangun negeri. Gerakan idealisme sebenarnya. Idealisme memurnikan orang-orang Lampung itu bisa berpikir kritis dan cerdas gitu loh. Dan nanti pasti ada dampak ke pemilihan. Kalau pemilihan di 2018, dia akan tahu visi misi. Selama ini kan orang milih karena berita doang atau segala macamnya lah ya, bumbu-bumbunya. Tapi kalau dia sudah bisa menganalisis,
cerdas untuk dirinya dan keluarganya, dia bisa mengedukasi masyarakat lebih banyak. Itu dampak lainnya. Jadi nggak bisa dibegoin gitu lah. Jadi dengan cerdas untuk dirinya secara emosional, secara spiritual, intelektual, dan finansial tentunya. Oke, luar biasa sekali Kak Hengki. Dan Dr. Angga telah hadir di sini juga sebagai undangan dari untuk dilakukan acara yang di-create oleh Lampung Juara. Dr. Angga, ini tadi saya juga telah mendengar dari Kak Hengki mengenai one day training, mengenai menjadi magnet rezeki dengan cara Al-Quran. Apa sih poin penting yang disampaikan nanti untuk acara tersebut? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Jadi unik gitu ya, kan gini. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah yang berasal dari hati, ya kan? Nah, ini menarik kata-kata hati ini. Hati itu apa sih, gitu kan? Nah, lantas hadis tersebut ini diterjemahkan oleh Ibnu Hajar, rahimahullah, gitu ya. Beliau mentafsirkan, mentakwil lah ya. Hadis tersebut ternyata begini. Jadi ada dua tipe orang, ya kan? Menurut beliau ya. Dua tipe orang, yang pertama itu adalah orang-orang yang disebut dia fakru an-nafs. Fakru ya, dari asal kata fakir, nafs itu nafas itu jiwa. Jadi orang-orang yang fakru an-nafs, dia punya jiwa itu fakir, dia punya jiwa itu miskin. Bisa dikatakan dia miskin sebelum miskin. Maksudnya gimana nih? Fakru an-nafs. Gimana tuh bentuk manusia yang gimana tuh? Kok miskin sebelum miskin? Belum miskin aja udah miskin. Maksudnya gimana? Contoh, di Lampung ada pameran mobil, ya kan? Sekarang kan banyak mobil baru ya, Kak Hengki ya. Ada apa? Daihatsu All New Terios, ada temennya ya, Toyota Rush ya, ada Wuling ya, Mitsubishi Expander ya, Pajero, Fortuner dan seterusnya lah. Alphard juga keluar yang hybrid dan seterusnya. Nah, masyarakat nih berbondong-bondong gitu lihat pameran. Wah, seru ya lihat pameran ya. Datang lihat, wah mobilnya bagus, ini mobil impian saya nih. Alphard Hybrid misalnya ya, Toyota Alphard Hybrid harganya 1,3 M. Terus tapi harganya 1,3 M ya. Kapan aku bisa punya mobil kayak gini ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Loh, belum punya aja udah bilang nggak mungkin. Kalau pikirannya udah nggak mungkin, hatinya udah nggak mungkin, gimana bisa punya? Orang di sini udah nggak mungkin, di sini sudah nggak mungkin. Gimana bisa punya? Padahal sebetulnya kalau Allah mau kasih kun fayakun, apa susahnya dia punya Alphard? Jangan kan punya Alphard, punya pabrik Alphard pun bisa kok. Ya ada nggak kisahnya orang yang miskin banget terus jadi punya banyak banget, kaya banget? Banyak. Salah satunya yang zaman now gitu ya. Mungkin sahabat tahu Jack Ma itu ya. Jack Ma di Cina. Dia itu kan apa sih? Rakyat jelata yang sangat miskin gitu kan. Tapi dia punya impian besar, ingin jadi orang yang sukses gitu aja. Nah, karena impian besarnya itu dia perlahan-lahan bangun bisnis terus bikin website, mall mall berbasis online gitu ya, Alibaba.com, dan sekarang Jack Ma orang terkaya nomor 1 di China. Orang tuanya nggak ada yang kaya, keluarganya nggak ada yang kaya, dia mulai dari bawah banget sampai jadi nomor 1 terkaya di China. Indonesia juga sama, kurang lebih gitu. Ya, nah jadi sahabat, banyak di antara kita nggak sadar. Atau gini deh, Anda punya anak misalnya, anak kita dapat PR matematika nih dari sekolah, PR, kasih soal gitu kan. Terus kita sebagai orang tuanya, ayo kerjain PR-nya gitu kan. Terus anak kita bilang, wah ini nih mama, PR-nya susah mah, aku nggak bisa nih PR matematika nih, gurunya ngasih soal susah banget, aku nggak bisa hati-hati. Anak Anda terkena fakru an-nafs. Belum mulai apa-apa aja udah bilang susah. Loh, dikerjain aja belum, udah bilang susah. Kayaknya kalau saya mau jadi bisnis kos-kosan ya, wah kayaknya nggak mungkin deh. Itu kan pinggir jalan, kayaknya nggak mungkin deh. Harga tanah pinggir jalan besar berapa miliar? Ah sudahlah. Kebayang nggak? Ini orang-orang fakru an-nafs. Orang-orang seperti ini nih belum miskin aja udah miskin. Kebayang nggak? Karena mungkin dia belum ada keberanian untuk mencoba begitu. Nah itu karena knowledge-nya belum ada. Pengetahuan. Nah kita membantu orang-orang Lampung ini punya knowledge, punya pengetahuan. Salah satunya dari Dr. Angga. Baik. Ini kalau dibayar mahal banget sebenarnya. Berhubung bersahabat, guru juga, kita beberapa kali kegiatan bareng, beliau bersedia mensedekahkan ilmunya supaya orang-orang Lampung itu tidak fakru an-nafs gitu ya. Itu yang pertama. Iya, itu baru pertama ya. Baik Dr. Angga dan juga Kak Hengki, tapi kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Kita akan balik lagi tentunya. Baik sahabat Kompas TV, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Kompas TV.